Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eka Satya Bujana dengan NIM 22315035, Prodi Sistem dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Kendari. Di sini saya akan membuat video membahas tugas Tatitiska mengenai membahas dua soal yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Langsung saja ke soalnya dan kita akan menjawabnya. Soal pertama, diketahui 20% dari 100 mahasiswa terkena flu karena musim hujan. Di antara mahasiswa yang flu, 80% diantaranya mengalami demam. Selain itu, ada juga mahasiswa yang terkena demam tanpa flu dengan jumlah sekitar 10% dari total mahasiswa. Nah, yang ditanyakan, berapakah probabilitas mahasiswa terkena demam jika ia juga terkena flu? Langsung saja kita jawab. Jadi total mahasiswa tadi itu ada 100 orang. Nah, mahasiswa yang terkena flu itu 2 orang, atau bisa ditulis dengan probabilitas dalam kurung flu 20 dibagi 100. 20 ini mahasiswa yang terkena flu, dan 100 ini adalah jumlah mahasiswa. Didapat 0,20. Dari 20 orang mahasiswa yang flu tadi, 80% mengalami demam. Maka jumlah mahasiswa yang flu dan demam itu dapat dihitung 80% dikali 20 sama dengan 16 orang. Jadi probabilitas flu dan demam 16 dibagi 100. 16 ini yang tadi kita hitung 80% dikali 20 didapat 0,16. Maka probabilitas mahasiswa mengalami demam jika ia flu itu dihitung dari probabilitas mahasiswa yang terkena flu dan demam 16 dibagi dengan probabilitas mahasiswa yang terkena flu dan tidak demam. Didapat 0,80. Nah, mahasiswa yang demam tanpa flu itu 10 orang. Maka probabilitas demam tidak flu 10 orang tadi dibagi dengan 100, maka didapat 0,10. Maka total mahasiswa yang demam, baik karena flu atau tidak, itu 16 ditambah 10 sama dengan 26. Jadi probabilitas mahasiswa yang demam itu 26. Nah, dibagi 100 dari total mahasiswa, didapat 0,26. Yang ditanyakan, berapakah probabilitas mahasiswa flu jika ia demam? Langsung saja kita substitusikan yang tadi. Probabilitas mahasiswa demam jika ia terkena flu. Itu tadi 0,80. Nah, yang 0,20 itu probabilitas mahasiswa yang terkena flu. Nah, kita tulis 20. 26 itu dari mahasiswa yang demam. 26 orang. Kita jumlahkan, kita kalikan 0,80 dikali 0,20 didapat 0,16. 0,16 dibagi 0,26 didapat 0,6153 atau 61,5%. Jadi jawaban akhirnya adalah probabilitas flu jika ia demam adalah sekitar 61,5%. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah tim sepak bola memiliki 3 orang striker, yaitu striker A, B, dan C. Striker A memiliki akurasi tendangan sebanyak 6 dari 10 tendangan mengarah ke gawang. Striker B memiliki 7 dari 10 tendangan mengarah ke gawang, dan striker C memiliki akurasi 2 dari 10 tendangan ke arah gawang.
Masing-masing striker memiliki kemampuan cetak gol dari tendangan mengarah ke gawang, yaitu 50% untuk striker A, 20% untuk striker B, dan 10% untuk striker C. Jika hanya mendengarkan pertandingan lewat radio, siapakah striker yang memiliki probabilitas mencetak gol dalam sebuah pertandingan? Langsung saja kita jawab. Diketahui di sini tim sepak bola itu memiliki 3 striker, yaitu A, B, dan C. Nah, masing-masing striker memiliki probabilitas akurasi dan gol sebagai berikut. Probabilitas striker A sama dengan probabilitas striker B sama dengan probabilitas striker C. Didapat 1/3 di 1 dibagi 3 itu 0,333. Nah, lanjut probabilitas tendangan mengarah ke gawang. Probabilitas tendangan ke gawang untuk striker A diketahui tadi akurasinya itu 6 dari 10 tendangan mengarah ke gawang. Nah, striker B 7 dari 10 tendangan mengarah ke gawang. Dan striker C 2 dari 10. Nah, dapat untuk striker A 0,6, untuk striker B 0,7, dan untuk striker C 0,2. Oke, probabilitas mencetak gol dari tendangan ke gawang. Diketahui tadi probabilitas tendangan ke gawang untuk striker A itu peluangnya itu 50%. Dan untuk striker B peluangnya 20%. Striker C 10%. Nah, diketahui 0,5 untuk striker A 20% itu sama dengan 0,2 untuk striker B dan 10% 0,1 untuk striker C. Nah, untuk menghitung probabilitas mencetak gol oleh masing-masing striker, kita kalikan 0,6 dikali 0,5. 0,7 dikali 0,2. Nah, 0,2 dikali 0,1 didapat untuk probabilitas mencetak gol striker A itu 0,30, untuk striker B 0,14, dan untuk striker C 0,02. Nah, ditanyakan berapakah probabilitas bahwa striker mencetak gol tersebut adalah A, B, atau C. Langsung saja, ini untuk rumusnya. Nah, kita tinggal substitusikan nilai-nilai yang sudah kita dapat tadi. Probabilitas gol sama dengan 0,33 ini didapat dari probabilitas masing-masing striker yang kita cari di awal tadi ini 0,333. Nah, 0,30 adalah probabilitas mencetak gol oleh masing-masing striker. Kita dapat tadi 0,30. Selanjutnya 0,33 seperti yang saya bilang tadi, ini dapat yang pertama. 0,14 juga dari probabilitas striker mencetak gol. Langsung saja sama seperti yang di atas. 0,2 ini 0,02 ini didapat dari probabilitas mencetak gol oleh striker C. Nah, didapat 0,333 dikali 0,30 itu 0,0999 ditambah 0,333 dikali 0,14 didapat 0,0466 ditambah 0,333 dikali 0,02 dapat 0,0066. Nah, didapat probabilitas gol yaitu 0,1531. Nah, ini menghitung probabilitas masing-masing striker mencetak gol jika diketahui terjadi gol. Probabilitas striker A mencetak gol itu ini rumusnya. Probabilitas A dikali probabilitas yang ini. Probabilitas masing-masing striker mencetak gol yaitu 0,30. Itu untuk striker A. Nah, dibagi yang kita dapat ini
probabilitas gol, yaitu 0,1531. 0,33 dikali 0,30 itu 0,0999 dibagi 0,1531 didapat 0,6528 atau 65,3% untuk probabilitas striker A mencetak gol. Nah, untuk striker B 0,33 dikali 0,14 dapat dari probabilitas striker B mencetak gol dibagi probabilitas mencetak gol dibagi 0,1531 didapat 0,33 dikali 0,14 yaitu 0,0466 dibagi 0,1531. Nah, dapat 0,3044 atau 30,4% probabilitas striker mencetak gol B, striker B. Lanjut ke striker C, 0,333 dikali 0,02 dibagi probabilitas gol 0,1531 didapat 0,333 dikali 0,02 yaitu 0,0066 dibagi probabilitas gol. Nah, didapat 0,0431 atau 4,3% untuk probabilitas striker cetak gol yaitu striker C. Hmm. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.